Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Rizky Agung. Kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi gerak lurus, yaitu materi pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak. Kali ini kita akan membahas sub pokok dari gerak, yaitu adalah gerak lurus. Oke, untuk gerak lurus, jadi kita bagi menjadi dua pembahasan ya. Ada gerak lurus beraturan atau kita kenal dengan GLB, dan ada gerak lurus berubah beraturan atau yang kita kenal dengan GLBB. Nah, di mana di dalam GLBB itu nanti akan terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang GLBB dipercepat dan ada GLBB yang diperlambat. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu. Oke, kita mulai dari gerak lurus. Nah, jadi kita harus paham dulu apa itu dimaksud dengan gerak lurus. Jadi gerak lurus itu adalah gerak suatu objek atau benda ya, yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini contohnya seperti sebuah pesawat terbang ya yang akan lepas landas. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gerak lurus ya, artinya lintasannya lurus. Oke, sekarang kita bahas dari pembahasan GLB, gerak lurus beraturan. Oke, di dalam gerak lurus beraturan, jadi GLB itu merupakan benda ya, atau gerak benda yang berada pada lintasan lurus dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Jadi kata kunci di sana yang perlu diingat, benda itu bergerak pada lintasan lurus dan memiliki kecepatan atau kelajuan yang tetap atau konstan. Jadi setiap detik ya, walaupun waktunya terus berlalu, kecepatan dan kelajuannya itu selalu sama. Nah, akibatnya percepatan suatu benda atau objek karena dia bergerak dan kecepatan tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Akibat percepatannya 0, maka gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Nah, adapun untuk jarak tempuhnya ya, karena benda ini kan bergerak dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap, maka jarak tempuh yang dilakukan oleh benda atau objek tersebut itu adalah jarak sama dengan kelajuan atau kecepatan dikalikan dengan waktu, atau kita kenal dengan S sama dengan V kali T. Nah, itu adalah berkaitan dengan GLB, gerak lurus beraturan. Oke, selanjutnya itu adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di dalam gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda yang bergerak dengan percepatan yang tetap atau konstan. Jadi yang tetap atau konstan itu adalah nilai percepatan atau A-nya. Nah, akibatnya karena benda ini bergerak lurus berubah beraturan, ada kata berubah beraturan, sehingga kecepatan atau kelajuan benda itu juga akan berubah secara beraturan. Apakah dia akan membesar nilainya atau nilainya mengecil. Perubahan yang terjadi itu adalah secara beraturan. Sebagai contoh misalnya dari 2 menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8. Atau dari 15 menjadi 12, menjadi 9, menjadi 6, 3, kemudian menjadi 0. Nah, itu beraturan. Jadi selisihnya selalu sama. Nah, kemudian gaya bekerja pada benda tersebut tidaklah sama dengan 0. Kenapa? Karena percepatannya ada nilai. Ya. Nah, adapun untuk mencari percepatan suatu benda atau objek yang bergerak dengan GLBB, maka kita bisa mencari dengan persamaan A sama dengan VT dikurangi V0 ya, dibagi dengan T. Jadi nilai VT ya, itu adalah nilai kecepatan atau kelajuan pada saat T ya. V0 itu adalah kecepatan atau kelajuan awal, sedangkan T itu adalah waktu. Nah, jadi itu adalah untuk mencari nilai percepatan. Jadi A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T, atau biasanya dikenal juga dengan VT itu kecepatan akhir,
V0 itu kecepatan awal dan T itu adalah waktu tempuhnya. Nah, untuk hasil nilai percepatan itu nanti ada dua kategori ya. Ada yang bernilai positif atau dia hasilnya biasanya lebih besar daripada 0. Maka benda itu dikatakan GLBB dipercepat. Tapi kalau seandainya hasil A-nya percepatannya itu adalah negatif atau di bawah 0, misalnya -1, -0,5, -2, maka benda itu dikatakan GLBB diperlambat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang GLB. Bagaimana cara mengetahui benda itu gerak lurus beraturan. Nah, di sini saya ilustrasikan ya, ada sebuah mobil berada pada lintasan lurus. Nah, mobil ini ya, jika kita gerakkan seperti ini, nah, kemudian kita rekam menggunakan ticker timer. Nah, di dalam rekaman ticker timer ini ya, bahwa rekaman ya, satu titik dengan titik yang lainnya itu memiliki jarak yang sama. Nah, itu adalah gerak lurus beraturan. Jadi rekaman jarak titiknya itu sama semua ya. Nah, itu jika kita menggunakan alat rekam yang namanya adalah ticker timer. Nah, karena benda tersebut bergeraknya GLB, maka bentuk grafiknya adalah seperti ini. Nah, yang ini itu adalah hubungan antara kelajuan atau kecepatan dengan waktu. Jadi karena kelajuan dan kecepatannya ini sama atau tetap, maka bentuk garisnya adalah lurus mendatar ya, horizontal atau sama seperti sumbu X. Nah, sedangkan yang di sampingnya ini adalah hubungan antara jarak dengan waktu. Nah, sehingga nilai kecepatannya itu adalah hasil bagi antara jarak dengan waktu. Nah, ini adalah bentuk grafik ya di dalam gerak lurus beraturan. Selanjutnya adalah GLBB dipercepat. Nah, salah satu contoh GLBB dipercepat itu adalah ketika benda atau objek menuruni bidang miring ya, atau benda itu jatuh ke bawah. Nah, di sini saya ilustrasikan sebuah mobil yang menuruni bidang miring. Ya, ini adalah bentuk rekaman alat ticker timernya. Nah, ketika mobil ini menuruni bidang miring, maka kalau kita bentuk dalam rekaman ticker timer, modelnya seperti ini. Jadi semakin laju, ya, maka di pangkalnya atau di bagian alat ticker timer jarak titiknya semakin jauh. Nah, sedangkan yang berada di dekat dengan benda atau mobil, maka jarak titiknya sangat rapat. Jadi ini adalah bentuk rekaman ticker timer pada GLBB dipercepat. Nah, sehingga hubungan grafik yang kita peroleh, nah seperti ini. Ini adalah hubungan grafik antara hubungan kelajuan atau kecepatan dengan waktu. Karena kecepatan atau kelajuannya berubah beraturan, jadi ada naik seperti ini. Ya, naiknya itu beraturan. Nah, kenapa? Karena ada persamaan di dalam GLBB dipercepat bahwa VT itu sama dengan V0 plus A kali T, sehingga bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, bagaimana dengan hubungan jarak dengan waktu? Nah, ketika kita mencari hubungan jarak dengan waktu di dalam GLBB dipercepat, nah bentuk grafiknya ya kurang lebih akan diperoleh bentuknya seperti ini, melengkung ke atas. Kenapa bisa melengkung seperti ini? Karena persamaan yang berlaku di dalam GLBB dipercepat itu adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, di mana A itu percepatan, T itu adalah waktu, V0 itu adalah kecepatan atau kelajuan awal, ya, sedangkan VT itu adalah kelajuan atau kecepatan pada saat T tertentu. Nah, ini adalah bentuk dari GLBB dipercepat. Selanjutnya adalah GLBB diperlambat. Nah, salah satu contoh GLBB diperlambat ketika sebuah benda atau objek menaiki bidang miring atau menanjak atau bergerak pada permukaan yang kasar. Contohnya pada saat kita bermain kelereng di atas pasir, maka lama-kelamaan ya setelah kelereng itu kita lemparkan, maka dia akan berhenti ya. Nah, itu salah satu contoh dari GLBB diperlambat. Atau pada saat kita melempar bola ke atas ya. Nah, itu adalah salah satu contoh GLBB diperlambat.
Nah, bagaimana bentuk rekaman ticker timernya? Nah, ketika benda itu bergerak menaiki bidang miring, maka bentuk rekaman ticker timernya seperti ini. Jadi, semakin benda itu atau objek itu bergerak lambat, maka jarak titik ya rekamannya di dekat alat ticker timernya ini itu semakin rapat. Atau ya di dekat bagian benda yang bergerak itu jarak titiknya jauh. Nah, kita baca ke arah kiri, dia semakin rapat, semakin berdekatan jarak titiknya. Nah, itu adalah rekaman alat ticker timer. Bagaimana bentuk grafiknya? Oke, karena benda ini diperlambat, artinya kecepatannya akan berkurang. Nah, seperti ini. Ya, lama-kelamaan bisa saja nanti kecepatannya menjadi 0. Oke. Nah, kenapa bisa turun seperti ini? Karena di dalam GLBB diperlambat, sudah kita bahas sebelumnya, bahwa nilai percepatan atau perlambatan itu nilainya di bawah 0 atau bernilai negatif, sehingga bentuk kelajuannya grafiknya akan seperti ini. Nah, sedangkan untuk jaraknya ya, karena pengaruh dari nilai percepatan yang negatif, maka bentuknya adalah melengkung ke bawah ya. Jadi kebalikan daripada GLBB dipercepat. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan GLBB diperlambat. Oke, misalnya ada contoh soal. Nah, di sini ada sebuah motor menambah kecepatannya dari 15 meter per sekon menjadi 90 meter per sekon dalam waktu 0,5 menit. Maka percepatan motor adalah berapa meter per sekon kuadrat. Oke, maka kita harus menuliskan dulu besaran apa yang diketahui ya di dalam soal tersebut. Nah, di sini ada V0 karena kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Kemudian dia bergerak ya menjadi 90 meter per sekon, berarti VT. Dan waktunya adalah 0,5 menit. Karena kecepatan atau kelajuan di sini ya karena kecepatannya di sini menggunakan satuan meter per sekon ya, maka waktunya juga harus diubah menjadi sekon. 1 menit 60 sekon, berarti 0,5 menit kita kalikan 60 sekon, maka didapatlah 30 sekon waktunya. Nah, yang ditanya adalah percepatan motor tersebut. Oke, di dalam GLBB, karena ini adalah GLBB dipercepat, kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan awal. Nah, maka persamaan percepatannya A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Artinya 90 dikurang 15 dibagi 30. Maka diperolehlah nilai percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Bernilai positif, berarti percepatan yang kita peroleh itu sesuai dengan kasus yang ada di dalam contoh soal, yaitu GLBB dipercepat. Oke, contoh lagi misalnya. Didi dan Kevin berlari dengan arah berlawanan, masing-masing dengan kecepatan tetap. Oke, kecepatannya tetap ya. 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. 20 ini kecepatan Didi, 10 ini adalah untuk Kevin. Kapan dan di manakah Didi akan berpapasan dengan Kevin jika jarak tempuh lari mereka itu adalah 210 meter. Oke, kita tuliskan dulu diketahui bahwa kecepatan dari Didi itu adalah 20 meter per sekon, kecepatan dari Kevin 10 meter per sekon, kemudian jarak antara keduanya itu adalah 210 meter. Yang ditanya adalah kapan mereka akan bertemu dan pada jarak berapa Didi menempuh sehingga mereka akan berpapasan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Nah, ini adalah Didi dan ini adalah Kevin. Ya, berlari dengan kelajuan masing-masing, jarak ya seperti ini. Oke. Nah, maka di sini adalah GLB. Kenapa? Karena kecepatannya tetap. Sehingga nilai jarak keduanya kalau kita cari yaitu adalah jarak dari Didi dan Kevin. Ya. Nah,
di dalam persamaan GLB bahwa jarak itu kan kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka kecepatan Didi kita kalikan waktu ditambah dengan kecepatan Kevin dikalikan dengan waktu, sehingga hasilnya adalah jarak antara keduanya. Oke, selanjutnya 20 kali T tambah 10 kali T sama dengan 210. Maka diperolehlah 30T ditambah 210, dan T sama dengan 210 dibagi 30, yaitu adalah 7 sekon. Artinya Didi dan Kevin ini akan berpapasan pada saat waktu 7 sekon. Nah, pada saat jarak berapa yang sudah ditempuh oleh Didi, kita kembalikan ke persamaan awal. SD, ya, SD maksudnya adalah jarak yang ditempuh oleh Didi sama dengan kecepatan Didi dikalikan dengan waktu, ya. Maka diperolehlah jarak yang telah ditempuh oleh Didi itu adalah 140 meter. Sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa Didi dan Kevin akan berpapasan pada saat waktu 7 sekon. Kemudian mereka berpapasan pada saat Didi telah menempuh 140 meter. Ya. Oke. Nah, itulah ya pembahasan terkait dengan gerak lurus, baik itu GLB maupun GLBB. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.